Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan memaparkan contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Saya mengambil kasus Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008. Rentang waktu pada tahun 1989, Bank Senturi berdiri dengan nama Bank CIC. Lalu pada tahun 2004, Bank Piko dan Bank Danpak melakukan merger dengan Bank Senturi yang kemudian berganti nama sebagai Bank Senturi. Pada tahun 2008, Bank Senturi mengajukan permohonan fasilitas pendanaan darurat dengan alasan sulit mendapatkan pendanaan. Disinilah kasus bermula. Kasus Bank Senturi bermula pada adanya tawaran investasi kepada nasabah mereka dengan janji investasi tersebut akan memberikan bunga lebih besar dari bunga deposito. Investasi yang dimaksud yaitu investasi berupa reksadana pada PT Antaboga Delta Sekuritas. PT Antaboga Delta Sekuritas merupakan pemilik saham dari Bank Senturi, sehingga investasi yang dilakukan merupakan investasi yang aman dan bunga reksadana yang didapat akan jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Akibatnya, penawaran investasi ini para nasabah yang memiliki investasi berupa deposito beralih memindahkan dana mereka untuk diinvestasikan pada investasi reksadana PT Antaboga. Namun, pada kenyataannya, investasi reksadana tersebut tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Bappepan LK tidak pernah mengeluarkan izin atas reksadana tersebut. Pada tahun 2000 silam, Bank Indonesia telah melarang perbankan menjual produk investasi. Namun, Robert selaku pemegang saham Bank Senturi tetap menjalankan produk investasi Antaboga tersebut. Maka nasabah yang melakukan investasi pada reksadana PT Antaboga dipastikan mengalami tindak penipuan. Lalu pada tahun 2012, Budi Mulya dan mantan Gubernur Deputi Bank Indonesia, Siti Fajriah, bertanggung jawab atas kerugian negara akibat penggelontoran dana talangan Senturi. Lalu, pada Februari 2013, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Lalu, pada November 2013, KPK menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Pada Maret 2014, Budi Mulya menjalani sidang pertamanya. Dan pada Juni 2014, jaksa menuntut Budi Mulya dengan pidana 17 tahun dan denda sebesar 800 juta karena penyalahgunaan kewenangan atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik dan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek sehingga merugikan keuangan negara sebesar hampir 7 triliun rupiah. Kasus Bank Senturi terbilang kasus yang sangat merugikan para nasabahnya. Investasi dana yang dilakukan para nasabah merupakan investasi palsu yang tidak tercatat dan tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia dan Bappepan LK. Akibat dari kasus Bank Senturi menimbulkan kerugian yang besar terhadap nasabah, di mana nasabah tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan untuk sementara dana mereka tidak dapat dicairkan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah. Setelah mengumumkan kalah clearing yang terjadi pada Bank Senturi, tidak dapat melakukan transaksi kas maupun non-kas. Para nasabah tidak dapat menarik uang di ATM Bank Senturi maupun ATM bersama, sehingga mereka mendatangi kantor Bank Senturi untuk meminta klarifikasi pada petugas. Namun petugas bank pun tidak dapat memberikan jaminan kapan uang dapat ditarik melalui ATM. Akhirnya penarikan dilakukan melalui teller dengan jumlah yang dibatasi hanya sebesar 1 juta rupiah. Kerugian akibat kasus Bank Senturi. Yang pertama yaitu
Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terutama nasabah karena adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh Bank Senturi. Nasabah menjadi was-was, takut, dan tidak percaya lagi untuk berinvestasi di Bank Senturi. Yang kedua, mendapat tuntutan hukum berupa penjara 17 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Kerugian yang ketiga yaitu negara mengalami kerugian hampir sebesar 7 triliun rupiah. Cara penyelesaian masalah etis. Di sini ada 8 cara untuk menyelesaikan masalah etis. Yang pertama yaitu menetapkan objektivitas. Yang melakukan analisis data adalah KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi karena telah merugikan negara juga masyarakat sebagai investor akibat adanya tindakan kasus penipuan yang dilakukan oleh Bank Senturi. Yang kedua yaitu amati situasinya dan identifikasi permasalahannya. Permasalahannya adalah tidak hanya berkaitan dengan tindak penipuan, namun juga terdapat tindak pidana korupsi dalam aliran dana bantuan suntikan modal. Lalu cara yang ketiga adalah analisis permasalahannya. Menggunakan pendekatan standar moral termodifikasi atau modified moral standard approach. Yang pertama, apakah memberikan manfaat bersih untuk masyarakat? Iya, karena mereka lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Apakah adil bagi semua pemangku kepentingan? Adil bagi pihak internal perusahaan karena mereka telah mendapatkan hukuman berupa penjara dan denda. Apakah tindakan yang dilakukan benar? Tidak benar sama sekali, karena telah menipu banyak orang dan merugikan negara serta melanggar prinsip kejujuran. Apakah hal ini menunjukkan kebajikan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan? Budi Mulia menerima tuntutan hukum dan mengganti kerugian yang dialami oleh investor dan negara. Lalu yang keempat, tentukan penyebab masalah. Bank Senturi lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepercayaan masyarakat dan melanggar prinsip kejujuran. 5. Tetapkan tujuannya. Perusahaan mengganti kerugian yang dialami para investor dan negara serta menjalani tuntutan hukum berupa penjara dan denda. Yang keenam, beberapa alternatif solusi setelah kasus Bank Senturi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan konsolidasi internal dan menjalankan program komunikasi yang efektif baik secara internal maupun dengan nasabah. Yang kedua, memperbaiki kondisi keuangan seperti stabilitas, pengelolaan aset, peningkatan fee-based income, dan memperkuat struktur permodalan. Yang ketiga, penerapan good corporate governance dan manajemen resiko, serta penyempurnaan organisasi dan infrastruktur pendukung seperti SDM, kualitas layanan, dan pengembangan electronic channel. Yang ketujuh, putuskan solusi terbaik. Solusi terbaik adalah melakukan konsolidasi internal dan menjalankan program komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun dengan nasabah. Ketika pihak internal perusahaan sudah baik, maka kinerja pun akan terlihat baik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan nasabah. Kedelapan, yaitu rencanakan dan implementasikan solusinya. Bank Senturi seharusnya lebih ketat dalam hal pengawasan keuangan dan lebih mementingkan kepercayaan nasabah demi keberlanjutan bank tersebut. Bank Senturi juga harus lebih teliti dalam memilih pemimpin yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.